Ternyata di dalam pintu masuk naga tubuh Mu Chen dipindahi untuk mengukur kultivasinya dan lawan yang bagaimana yang cocok untuknya. Awalnya dia hanya dianggap sebagai murid naga putih, tapi karena kegigihan dan terobosan di dalam gerbang, dengan bantuan 9 naga Devouring Fairy Array, Mu Chen mampu menjadi murid keempat dari naga emas. Semua orang pun terkejut. 9 Mansions. Ketika cahaya keemasan dari Golden Dragon Token Amulet menyelimuti Mu Chen dan membawanya melalui arah spiritual yang menyelimuti istana surgawi kuno, dia bisa dengan jelas merasakan gerakan gelombang yang intens di ruang sekitarnya. Cahaya di depan matanya berkerumun, dan ketika dia melihat lagi, pemandangan antara langit dan bumi telah berubah. Mu Chen berdiri di udara dan mendongak. Apa yang muncul di depannya masih merupakan dunia kuno, tetapi dibandingkan dengan batas luar istana surgawi kuno, ini jauh lebih megah. Di seluruh dunia, ada ribuan puncak hijau menjulang dari tanah dengan banyak bebatuan aneh. Meskipun tempat ini telah ditinggalkan selama ribuan tahun, tempat ini masih penuh dengan energi spiritual langit dan bumi yang sangat besar. Dapat dilihat betapa menakjubkannya tempat berlatih kultivasi seseorang di zaman kuno itu. Ada banyak puncak di mana istana yang tak terhitung banyaknya berdiri di sepanjang jalan setapak. Pegunungan memiliki air terjun seperti naga besar yang mengaum dengan suara gemuruh yang bergema di langit dan bumi. Pulau-pulau besar berbatu yang tak terhitung jumlahnya tergantung di langit, dan pulau-pulau berbatu itu juga penuh dengan istana, menunjukkan bahwa dunia pernah makmur. Mu Chen melihat pemandangan yang luar biasa ini dan tidak bisa membantu tetapi memuji kemegahannya. Daluotian wilayah Daluo tampak lusuh jika dibandingkan. Apakah ini istana surgawi kuno yang sebenarnya? Suara penasaran Lin Jing terdengar di belakangnya. Dia menilai dunia dan juga mendesah keheranan. Menghadapi pemandangan yang begitu agung, bahkan jika dia adalah putri kecil dari perbatasan bela diri, dia juga memiliki evaluasi yang tinggi untuk tempat itu. Mu Chen mengangguk. Dia mengamati sekeliling, dan dia bisa merasakan aliran fluktuasi energi spiritual yang konstan antara bumi dan langit. Mereka adalah pemburu harta karun lainnya yang telah membobol istana surgawi kuno. Keheningan ribuan tahun benar-benar pecah saat ini. Para penguasa yang telah menyusup ke istana surgawi kuno, yang berisi banyak harta berharga, seperti perampok bermata merah yang ingin membalikkan tempat itu. Bagaimanapun, bahkan orang yang paling bodoh pun tahu betapa mengerikan warisan dari kekuatan super kuno ini yang telah mendominasi benua Tianluo. Itu membuat orang melompat pada kesempatan untuk mengumpulkan kesempatan agar ketenaran mereka menyebar ke seluruh benua Tianluo. Mu Chen menoleh ke orang-orang kuat lainnya dari aliansi wilayah utara yang juga mengeluarkan air liur pada harta besar ini, ingin segera mencarinya. Jika Anda ingin berburu harta karun sendirian, Anda dapat pergi sekarang, dan jika Anda menemui bahaya, Anda dapat meminta bantuan satu sama lain. Mu Chen tersenyum. Aliansi wilayah utara mereka agak longgar, jadi dia tidak perlu memaksa orang-orang ini untuk tinggal di sekitarnya. Tidak hanya itu menyinggung, tapi harta karun itu akan terbagi secara tidak merata, dan itu bahkan lebih merepotkan. Jadi, lebih baik bertindak secara terpisah, selama mereka tetap berhubungan. Setelah mendengar kata-katanya, orang-orang yang tergoda oleh harta itu langsung bersukacita, dan mereka berulang kali mengangguk untuk menyatakan persetujuan. Mu Chen tersenyum saat dia akhirnya memperingatkan, meskipun ada banyak harta di istana surgawi kuno ini, itu masih penuh dengan energi spiritual. Di beberapa tempat, bahkan ada fluktuasi energi spiritual yang sangat tidak jelas. Semuanya harap berhati-hati saat mencari harta karun. Jangan memicu susunan spiritual dan akhirnya kehilangan nyawa Anda. Petik 2. Penonton mengangguk berterima kasih dan tidak sabar untuk lepas landas. Mereka berubah menjadi aliran cahaya, menjarah ke jejak tak berujung istana-istana surgawi kuno. Melihat orang-orang itu pergi, Neter mengerutkan bibir merahnya dan berkomentar, tanpa beban ini, akan jauh lebih mudah. Selain Xuan Ming Sovereign, sisa orang, setelah bertemu dengan musuh yang kuat, tidak hanya tidak berguna tetapi juga memberatkan. Namun, pada awalnya mereka harus dibawa serta. Bagaimanapun, di belakang mereka berdiri dukungan dari penguasa bumi wilayah utara. Sekarang, wilayah utara masih membutuhkan dukungan dari penguasa bumi wilayah utara. Kekuatan wilayah Daluo saja tidak cukup untuk menghalangi kekuatan teratas di benua itu. Mu Chen tersenyum. Dia telah membubarkan yang lain begitu saja dengan begitu banyak pengertian,
karena dia juga mengerti implikasinya. Rekan sejatinya ada di sampingnya, dan hanya merekalah yang dia butuhkan. Apa yang kita lakukan sekarang? Lin Jing bertanya dengan riang. Dia tampak jelas siap untuk bertengkar hebat. Mu Chen melihatnya dan berkata, istana surgawi kuno ini terlalu luas, dan menghilangnya tiba-tiba sangatlah aneh, jadi kita harus lebih berhati-hati. Selain itu, menurut perkiraan saya, tingkat pertama dari wilayah dalam istana surgawi kuno seharusnya berada di lokasi 9 rumah besar, dan setelah 9 rumah besar, salah satu tujuan penting dari perjalanan kita adalah kolam langit. Petik 2. Istana langit kuno di bawah Kaisar Surgawi dibagi menjadi 9 rumah besar dan 5 aula, dan 9 rumah besar diperkirakan berada di daerah ini. Mata indah Lin Jing, yang penuh semangat, tiba-tiba bersinar saat menyebut Skypool. Aku ingin tahu apakah Skypool di Istana Surga kuno masih seindah sebelumnya, katanya. Kamu tahu tentang itu juga. Mu Chen sedikit terkejut, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa dengan identitas ayahnya, Lin Jing secara alami menyadari rahasia Istana Surgawi kuno ini. Lin Jing mengangguk dan berkata, saya pernah mendengar ayah saya berkata bahwa alasan mengapa Istana Surgawi kuno bisa disebut penguasa benua Tianluo, tentu saja, adalah kekuatan Kaisar Surgawi. Namun, keberadaan Skypool juga menjadi alasannya. Pada saat itu, tujuan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya bergabung dengan Istana Surgawi kuno adalah untuk mendapatkan baptisan di Skypool. Dikatakan bahwa pembaptisan Skypool benar-benar dapat mengubah orang, dan pada saat yang sama, mereka dapat memurnikan dan memupuk energi spiritual mereka sendiri. Bahkan tubuh surgawi berdaulat yang mereka praktikkan dapat ditingkatkan dalam baptisan ini. Ada rumor bahwa orang-orang yang merupakan kelas 9 lengkap membuat terobosan ke penguasa bumi selama pembaptisan. Ekspresi Nine Nether sedikit berubah. Saat dia semakin dekat dengan pangkat penguasa bumi, dia tahu betapa sulitnya untuk menembus lapisan belenggu itu, dan penguasa kelas 9 yang tak terhitung jumlahnya di surga dan bumi tidak dapat melewati langkah itu sepanjang hidup mereka. Ini menunjukkan betapa sulitnya terobosan itu. Mungkin desas-desus Lin Jing sedikit dibesar-besarkan, tapi itu cukup untuk menunjukkan efek menakjubkan dari Skypool. Mu Chen tersenyum dan berkata, tapi tidak semua orang memenuhi syarat untuk pembaptisan Skypool. Menurut aturan Istana Surgawi kuno, hanya dengan mendapatkan persetujuan dari murid-murid Istana Surgawi kuno dan mendapatkan ikrar 9 istana, seseorang dapat memasuki Skypool. Meskipun Istana Surgawi kuno telah banyak berubah, saya khawatir aturan ini masih dipertahankan, seperti gerbang masuk naga. Jadi sebelum kita melakukan ini, kita harus mencari tahu di mana 9 rumah mewah itu dan melihat apakah kita bisa mendapatkan janji. Petik 2. Setelah mendengar ini, Nine Nether sedikit mengangguk. Sekarang ada orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang telah memasuki Istana Surgawi kuno, mereka juga pasti ingin memasuki Skypool. Dengan sumber daya yang terbatas dan banyak yang bersaing. Untuk mendapatkannya, mereka harus memulai secepat mungkin. Mu Chen juga menyadari hal ini. Dengan lambaian tangannya, dia berkata, ayo pergi. Kita harus pergi juga. Suara Mu Chen jatuh saat dia menatap dunia kuno yang luas dan tidak berkata apa-apa lagi. Dengan satu gerakan, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menuju pulau batu terapung di kejauhan. Di belakangnya, Nine Nether dan Lin Jing dengan cepat mengikuti dan mulai menjelajahi istana yang besar dan kuno. Pulau berbatu pertama yang mereka cari tidak mendapatkan apa-apa, dan banyak aula istananya telah berubah menjadi reruntuhan. Beberapa artefak spiritual yang kadang mereka temukan memiliki energi spiritual yang lemah tetapi hampir hancur. Menilai dari lingkungan di pulau itu, Mu Chen tahu bahwa pertempuran yang mengguncang bumi telah terjadi di sana. Meskipun pencarian pertama tidak membuahkan hasil, ketiganya tidak putus asa karena mereka terus bergerak. Selama eksplorasi semacam inilah Mu Chen menemukan tentang sesuatu yang agak membuat sakit kepala. Dia menemukan bahwa ada banyak pulau berbatu yang menggantung, masing-masing dengan susunan spiritual mengelilinginya. Meskipun kemampuan perlindungan susunan spiritual ini tidak terlalu kuat, mereka mampu melindungi diri dari luar, jadi tidak ada yang tahu seperti apa bagian dalam pulau itu kecuali jika mereka menghancurkan susunan spiritual. Setidaknya ada puluhan ribu pulau berbatu yang menggantung di Istana Surgawi kuno ini. Jika mereka harus membukanya satu persatu untuk menjelajahinya untuk menemukan lokasi 9 rumah mewah, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dalam situasi seperti ini,
Mu Chen dan partainya tidak berdaya, dan hanya bisa secara paksa menghancurkan pertahanan setiap pulau berbatu. Untungnya, ketidakberdayaan mereka tidak berlangsung lama, karena mereka menemukan hasil panen yang biasa-biasa saja di salah satu pulau berbatu. Itu adalah gulungan batu giok yang ditemukan di samping kerangka. Itu bukan kekuatan super yang tak terlukiskan tapi peta biasa. Ketika Mu Chen melihat peta, itu sama berharganya bagi mereka seperti harta karun apapun. Itu karena peta ini menandai pembagian banyak area di Istana Surgawi Kuno, dan di antaranya, ada titik distribusi 9 istana, dan bahkan kemudian, 5 aula. Dengan ini, mereka dapat melewati pulau berbatu yang tak terhitung jumlahnya dan langsung menuju ke 9 mansions. Mu Chen, kamu luar biasa. Lin Jing bersorak. Pulau-pulau berbatu yang kosong sebelumnya membuatnya merasa agak tertekan. Mu Chen juga menyeringai. Dia mengamati peta, lalu melihat ke arah barat laut, berkata, menurut peta, salah satu dari 9 rumah besar, rumah angin, seharusnya berada di arah itu. Kita bisa pergi dan menjelajahinya. Petik 2. The Wind Mansion adalah salah satu dari 9 rumah mewah. Pemiliknya adalah penguasa bumi yang lebih rendah. Tempat seperti itu seharusnya memiliki harta karun yang nyata. Ayo pergi. Tatapan Mu Chen menyala-nyala dan tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi aliran cahaya, menelusuri pulau-pulau berbatu, dan langsung menuju ke tempat yang ditunjukkan di peta. Mereka berhenti setelah hanya selusin menit ketika sebuah pulau kecil berbatu muncul di depan mereka. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa di pulau berbatu yang biasa-biasa saja ini adalah salah satu dari 9 rumah mewah, Wind Mansion. Ketika cahaya keemasan dari Golden Dragon Token Amulet menyelimuti Mu Chen dan membawanya melalui arah spiritual yang menyelimuti Istana Surgawi Kuno, dia bisa dengan jelas merasakan gerakan gelombang yang intens di ruang sekitarnya. Cahaya di depan matanya berkerumun, dan ketika dia melihat lagi, pemandangan antara langit dan bumi telah berubah. Mu Chen berdiri di udara dan mendongak. Apa yang muncul di depannya masih merupakan dunia kuno, tetapi dibandingkan dengan batas luar Istana Surgawi Kuno, ini jauh lebih megah. Di seluruh dunia, ada ribuan puncak hijau menjulang dari tanah dengan banyak bebatuan aneh. Meskipun tempat ini telah ditinggalkan selama ribuan tahun, tempat ini masih penuh dengan energi spiritual langit dan bumi yang sangat besar. Dapat dilihat betapa menakjubkannya tempat berlatih kultivasi seseorang di zaman kuno itu. Ada banyak puncak di mana istana yang tak terhitung banyaknya berdiri di sepanjang jalan setapak. Pegunungan memiliki air terjun seperti naga besar yang mengaum dengan suara gemuruh yang bergema di langit dan bumi. Pulau-pulau besar berbatu yang tak terhitung jumlahnya tergantung di langit, dan pulau-pulau berbatu itu juga penuh dengan istana, menunjukkan bahwa dunia pernah makmur. Mu Chen melihat pemandangan yang luar biasa ini dan tidak bisa membantu tetapi memuji kemegahannya. Daluotian wilayah Daluo tampak lusuh jika dibandingkan. Apakah ini istana surgawi kuno yang sebenarnya? Suara penasaran Lin Jing terdengar di belakangnya. Dia menilai dunia dan juga mendesah keheranan. Menghadapi pemandangan yang begitu agung, bahkan jika dia adalah putri kecil dari perbatasan bela diri, dia juga memiliki evaluasi yang tinggi untuk tempat itu. Mu Chen mengangguk. Dia mengamati sekeliling, dan dia bisa merasakan aliran fluktuasi energi spiritual yang konstan antara bumi dan langit. Mereka adalah pemburu harta karun lainnya yang telah membobol istana surgawi kuno. Keheningan ribuan tahun benar-benar pecah saat ini. Para penguasa yang telah menyusup ke istana surgawi kuno, yang berisi banyak harta berharga, seperti perampok bermata merah yang ingin membalikkan tempat itu. Bagaimanapun, bahkan orang yang paling bodoh pun tahu betapa mengerikan warisan dari kekuatan super kuno ini yang telah mendominasi benua Tianluo. Itu membuat orang melompat pada kesempatan untuk mengumpulkan kesempatan agar ketenaran mereka menyebar ke seluruh benua Tianluo. Mu Chen menoleh ke orang-orang kuat lainnya dari aliansi wilayah utara yang juga mengeluarkan air liur pada harta besar ini, ingin segera mencarinya. Jika Anda ingin berburu harta karun sendirian, Anda dapat pergi sekarang, dan jika Anda menemui bahaya, Anda dapat meminta bantuan satu sama lain. Mu Chen tersenyum. Aliansi wilayah utara mereka agak longgar, jadi dia tidak perlu memaksa orang-orang ini untuk tinggal di sekitarnya. Tidak hanya itu menyinggung, tapi harta karun itu akan terbagi secara tidak merata, dan itu bahkan lebih merepotkan. Jadi, lebih baik bertindak secara terpisah, selama mereka tetap berhubungan. Setelah mendengar kata-katanya,
orang-orang yang tergoda oleh harta itu langsung bersukacita, dan mereka berulang kali mengangguk untuk menyatakan persetujuan. Mu Chen tersenyum saat dia akhirnya memperingatkan, meskipun ada banyak harta di istana surgawi kuno ini, itu masih penuh dengan energi spiritual. Di beberapa tempat, bahkan ada fluktuasi energi spiritual yang sangat tidak jelas. Semuanya harap berhati-hati saat mencari harta karun. Jangan memicu susunan spiritual dan akhirnya kehilangan nyawa Anda. Petik 2. Penonton mengangguk berterima kasih dan tidak sabar untuk lepas landas. Mereka berubah menjadi aliran cahaya, menjarah ke jejak tak berujung istana-istana surgawi kuno. Melihat orang-orang itu pergi, Nine Nether mengerutkan bibir merahnya dan berkomentar, tanpa beban ini, akan jauh lebih mudah. Selain Xuan Ming Sovereign, sisa orang, setelah bertemu dengan musuh yang kuat, tidak hanya tidak berguna tetapi juga memberatkan. Namun, pada awalnya mereka harus dibawa serta. Bagaimanapun, di belakang mereka berdiri dukungan dari penguasa bumi wilayah utara. Sekarang, wilayah utara masih membutuhkan dukungan dari penguasa bumi wilayah utara. Kekuatan wilayah Daluo saja tidak cukup untuk menghalangi kekuatan teratas di benua itu. Mu Chen tersenyum. Dia telah membubarkan yang lain begitu saja dengan begitu banyak pengertian, karena dia juga mengerti implikasinya. Rekan sejatinya ada di sampingnya, dan hanya merekalah yang dia butuhkan. Apa yang kita lakukan sekarang? Lin Jing bertanya dengan riang. Dia tampak jelas siap untuk bertengkar hebat. Mu Chen melihatnya dan berkata, istana surgawi kuno ini terlalu luas, dan menghilangnya tiba-tiba sangatlah aneh, jadi kita harus lebih berhati-hati. Selain itu, menurut perkiraan saya, tingkat pertama dari wilayah dalam istana surgawi kuno seharusnya berada di lokasi 9 rumah besar, dan setelah 9 rumah besar, salah satu tujuan penting dari perjalanan kita adalah kolam langit. Petik 2. Istana langit kuno di bawah Kaisar Surgawi dibagi menjadi 9 rumah besar dan 5 aula, dan 9 rumah besar diperkirakan berada di daerah ini. Mata indah Lin Jing, yang penuh semangat, tiba-tiba bersinar saat menyebut Skypool. Aku ingin tahu apakah Skypool di Istana Surga kuno masih seindah sebelumnya, katanya. Kamu tahu tentang itu juga. Mu Chen sedikit terkejut, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa dengan identitas ayahnya, Lin Jing secara alami menyadari rahasia Istana Surgawi kuno ini. Lin Jing mengangguk dan berkata, saya pernah mendengar ayah saya berkata bahwa alasan mengapa Istana Surgawi kuno bisa disebut penguasa benua Tianluo, tentu saja, adalah kekuatan Kaisar Surgawi. Namun, keberadaan Skypool juga menjadi alasannya. Pada saat itu, tujuan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya bergabung dengan Istana Surgawi kuno adalah untuk mendapatkan baptisan di Skypool. Dikatakan bahwa pembaptisan Skypool benar-benar dapat mengubah orang, dan pada saat yang sama, mereka dapat memurnikan dan memupuk energi spiritual mereka sendiri. Bahkan tubuh surgawi berdaulat yang mereka praktikkan dapat ditingkatkan dalam baptisan ini. Ada rumor bahwa orang-orang yang merupakan kelas 9 lengkap membuat terobosan ke penguasa bumi selama pembaptisan. Ekspresi Nine Nether sedikit berubah. Saat dia semakin dekat dengan pangkat penguasa bumi, dia tahu betapa sulitnya untuk menembus lapisan belenggu itu, dan penguasa kelas 9 yang tak terhitung jumlahnya di surga dan bumi tidak dapat melewati langkah itu sepanjang hidup mereka. Ini menunjukkan betapa sulitnya terobosan itu. Mungkin desas-desus Lin Jing sedikit dibesar-besarkan, tapi itu cukup untuk menunjukkan efek menakjubkan dari Skypool. Mu Chen tersenyum dan berkata, tapi tidak semua orang memenuhi syarat untuk pembaptisan Skypool. Menurut aturan Istana Surgawi kuno, hanya dengan mendapatkan persetujuan dari murid-murid Istana Surgawi kuno dan mendapatkan ikrar 9 istana, seseorang dapat memasuki Skypool. Meskipun Istana Surgawi kuno telah banyak berubah, saya khawatir aturan ini masih dipertahankan, seperti gerbang masuk naga. Jadi sebelum kita melakukan ini, kita harus mencari tahu di mana 9 rumah mewah itu dan melihat apakah kita bisa mendapatkan janji. Petik 2. Setelah mendengar ini, Nine Nether sedikit mengangguk. Sekarang ada orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang telah memasuki Istana Surgawi kuno, mereka juga pasti ingin memasuki Skypool. Dengan sumber daya yang terbatas dan banyak yang bersaing untuk mendapatkannya, mereka harus memulai secepat mungkin. Mu Chen juga menyadari hal ini. Dengan lambaian tangannya, dia berkata, ayo pergi. Kita harus pergi juga. Suara Mu Chen jatuh saat dia menatap dunia kuno yang luas dan tidak berkata apa-apa lagi. Dengan satu gerakan, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menuju pulau batu terapung di kejauhan.
Di belakangnya, Nine Nether dan Lin Jing dengan cepat mengikuti dan mulai menjelajahi istana yang besar dan kuno. Pulau berbatu pertama yang mereka cari tidak mendapatkan apa-apa, dan banyak aula istananya telah berubah menjadi reruntuhan. Beberapa artefak spiritual yang kadang mereka temukan memiliki energi spiritual yang lemah tetapi hampir hancur. Menilai dari lingkungan di pulau itu, Mu Chen tahu bahwa pertempuran yang mengguncang bumi telah terjadi di sana. Meskipun pencarian pertama tidak membuahkan hasil, ketiganya tidak putus asa karena mereka terus bergerak. Selama eksplorasi semacam inilah Mu Chen menemukan tentang sesuatu yang agak membuat sakit kepala. Dia menemukan bahwa ada banyak pulau berbatu yang menggantung, masing-masing dengan susunan spiritual mengelilinginya. Meskipun kemampuan perlindungan susunan spiritual ini tidak terlalu kuat, mereka mampu melindungi diri dari luar, jadi tidak ada yang tahu seperti apa bagian dalam pulau itu kecuali jika mereka menghancurkan susunan spiritual. Setidaknya ada puluhan ribu pulau berbatu yang menggantung di istana surgawi kuno ini. Jika mereka harus membukanya satu persatu untuk menjelajahinya untuk menemukan lokasi 9 rumah mewah, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dalam situasi seperti ini, Mu Chen dan partainya tidak berdaya, dan hanya bisa secara paksa menghancurkan pertahanan setiap pulau berbatu. Untungnya, ketidakberdayaan mereka tidak berlangsung lama, karena mereka menemukan hasil panen yang biasa-biasa saja di salah satu pulau berbatu. Itu adalah gulungan batu giok yang ditemukan di samping kerangka. Itu bukan kekuatan super yang tak terlukiskan tapi peta biasa. Ketika Mu Chen melihat peta, itu sama berharganya bagi mereka seperti harta karun apapun. Itu karena peta ini menandai pembagian banyak area di istana surgawi kuno, dan di antaranya, ada titik distribusi 9 istana, dan bahkan kemudian, 5 aula. Dengan ini, mereka dapat melewati pulau berbatu yang tak terhitung jumlahnya dan langsung menuju ke 9 mansions. Mu Chen, kamu luar biasa. Lin Jing bersorak. Pulau-pulau berbatu yang kosong sebelumnya membuatnya merasa agak tertekan. Mu Chen juga menyeringai. Dia mengamati peta, lalu melihat ke arah barat laut, berkata, menurut peta, salah satu dari 9 rumah besar, rumah angin, seharusnya berada di arah itu. Kita bisa pergi dan menjelajahinya. Petik 2. The Wind Mansion adalah salah satu dari 9 rumah mewah. Pemiliknya adalah penguasa bumi yang lebih rendah. Tempat seperti itu seharusnya memiliki harta karun yang nyata. Ayo pergi. Tatapan Mu Chen menyala-nyala dan tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi aliran cahaya, menelusuri pulau-pulau berbatu, dan langsung menuju ke tempat yang ditunjukkan di peta. Mereka berhenti setelah hanya selusin menit ketika sebuah pulau kecil berbatu muncul di depan mereka. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa di pulau berbatu yang biasa-biasa saja ini adalah salah satu dari 9 rumah mewah, Wind Mansion. Menerobos arai dan masuk. Apakah ini tempat Wind Mansion, yang merupakan salah satu dari 9 Mansions, berada? Nine Nether bertanya. Dia dan Lin Jing menatap pulau berbatu yang biasa-biasa saja di depan mata mereka, sedikit kejutan di wajah mereka. The Nine Mansions jelas memiliki status yang sangat tinggi di dalam istana surgawi kuno, karena pemiliknya adalah yang kedua setelah 5 Master Aula. Karena itu, sangat mengejutkan bahwa rumah mereka sangat lusuh. Itu ditandai seperti itu di peta. Mu Chen mengangkat bahunya, lalu mendekati pulau dan menjentikkan jarinya, menyebabkan kekuatan energi spiritual untuk ditembakkan. Tapi, ketika hendak mencapai pulau berbatu, dia melihat riak luar angkasa, seolah-olah ada penghalang susunan spiritual di sana, yang menangkis pancaran kekuatan energi spiritual secara langsung. Mu Chen mendekat lagi, dengan lembut meletakkan telapak tangannya di penghalang susunan spiritual dan menutup matanya. Saat dia melakukannya, energi spiritual beriak keluar dari tempat telapak tangannya berada, menyebar di sepanjang penghalang susunan spiritual. Mu Chen melakukan ini untuk waktu yang lama, lalu perlahan membuka matanya. Dia tersenyum pada Lin Jing dan 9 Nether, lalu berkata, susunan spiritual ini sangat sulit untuk ditangani, tetapi untungnya, setelah bertahun-tahun, telah dilemahkan oleh banyak kekurangan. Jika tidak, dengan kekuatan kita, tidak mungkin kita bisa menerobosnya. Petik 2. Saat dia berbicara, dia dengan lembut mengetuk arai spiritual, menyebabkan celah terbuka. Lebih mudah memiliki master arai spiritual. Lin Jing tersenyum, saat dia melihat betapa mudahnya Mu Chen telah merobek susunan spiritual. Setelah kalian, Mu Chen tersenyum, sambil menunjuk ke depan dengan lambaian tangannya. Nine Nether dan Lin Jing saling memandang,
tersenyum, lalu melangkah ke celah, dengan Mu Chen mengikuti dari dekat. Ketiganya segera menyadari bahwa lapisan kabut baru saja menghilang di ruang itu, mengungkapkan bahwa perubahan besar telah terjadi. Pulau berbatu yang awalnya biasa-biasa saja sebenarnya telah berubah menjadi pulau yang sangat besar. Di atas pulau berbatu, ada istana dan menara batu yang tak terhitung banyaknya. Di tengah pulau, sebuah istana hijau besar berdiri. Badai berkumpul di sekitarnya, bergemuruh kencang. Bahkan ruang itu sendiri menunjukkan berbagai distorsi. Ini adalah Wind Mansion yang sebenarnya, kata Mu Chen, sementara dia melihat ke pulau berbatu yang megah. Dia kemudian menghela nafas lega. Tampaknya peta itu akurat. Melihat satu sama lain, ketiganya dengan hati-hati bergerak lebih dekat ke pulau, sampai mereka akhirnya tergantung di udara tepat di atasnya. Ketika mereka melihat ke bawah ke pulau itu, mereka melihat bahwa itu tidak seperti tempat lain yang pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak ada reruntuhan di pulau itu, dan istana kuno masih megah, seolah-olah tidak pernah berubah sama sekali selama ribuan tahun yang lalu. Namun, ketiganya dengan cepat mendeteksi beberapa petunjuk yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Misalnya, mereka menemukan banyak kerangka, yang jelas merupakan penguasa rumah angin, dan semua kerangka ini telah diposisikan dengan tengkorak menghadap ke atas. Kematian mereka sepertinya terjadi dalam sekejap, yang akan menjelaskan ekspresi ketakutan yang tampaknya membeku di wajah mereka. Mu Chen juga mendongak, melihat bahwa langit yang jauh tampaknya memiliki jejak gelap di sepanjang tepinya, seolah-olah menjadi sangat redup. Namun, samar-samar dia masih bisa merasakan bahwa disinilah perlombaan ekstrateritorial tiba-tiba turun ke Wind Mansion, memusnahkan semua orang secara instan. Dikatakan bahwa pernah ada kaisar iblis yang sangat kuat, dan bahwa kaisar ini menginvasi benua Tianluo, yang membuatnya mendapatkan status tinggi di antara ras ekstrateritorial. Aku takut semua penguasa istana angin dimusnahkan oleh kaisar iblis yang mengerikan ini, Lin Jing berkata dengan lembut. Mu Chen sedikit mengangguk. Bagaimanapun, istana surgawi kuno adalah domain kaisar surgawi, dan dia sendiri adalah salah satu orang paling kuat di dunia 1000 besar. Selain itu, dia dikenal sebagai salah satu dari 9 kaisar. Karena itu, dia adalah pilar kekuatan dalam dunia 1000 besar. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menyerang benua Tianluo, kecuali dia mengirim makhluk yang setidaknya sama dengan Kaisar Iblis, itu jelas tidak mungkin. Setelah perang, Kaisar Langit menghilang dan istana surgawi kuno dihancurkan. Tampaknya perlombaan ekstrateritorial akhirnya berhasil. Nine Nether mendesah dan berkata, tampaknya Kaisar Iblis ini bukanlah karakter yang sederhana. Alis halus Lin Jing disatukan. Dia kemudian berkata, aku samar-samar ingat mendengar ayahku menyebutkan sebelumnya bahwa Kaisar Iblis adalah yang tertinggi dari semua Kaisar Iblis. Tapi untungnya, setelah perang itu usai, dia menghilang bersama Kaisar Langit. Setelah Lin Jing selesai, dia tidak lagi menyebutkan masalah misterius ini. Sebaliknya, mata indahnya mengamati sekeliling dengan tenang. Dia kemudian berkata, Wind Mansion sepertinya telah dibersihkan. Jika pemilik Wind Mansion sudah jatuh, seharusnya tidak sulit mendapatkan ikrar. Namun, dikatakan bahwa energi jahat dari ras ekstrateritorial sangat mendominasi dan dapat menyerang kecerdasan spiritual manusia. Begitu roh jahat menyerang, mereka dapat berasimilasi menjadi entitas jahat, jadi kita harus berharap pemilik Wind Mansion belum berasimilasi. Petik 2, itu akan sangat tidak beruntung. Mu Chen mengerutkan bibirnya, berpikir bahwa, bahkan jika pemilik Wind Mansion lemah, dia masih seorang penguasa bumi yang lebih rendah. Dengan demikian, bahkan setelah ribuan tahun erosi, sosoknya tidak dapat dianggap remeh, dan sekali ditemui, pasti akan sangat memusingkan. Langsung ke aula utama, yang seharusnya berada di gedung utama di sini. Mu Chen melihat langsung ke tengah pulau, di mana aula biru tua yang dikelilingi oleh badai berdiri. Jika ikrar pemilik Wind Mansion ditemukan, itu jelas merupakan tempat yang paling memungkinkan. Nine Nether dan Lin Jing mengangguk, menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan. Mu Chen adalah orang pertama yang menyapu, tetapi dia bergerak dengan cara yang aneh, terkadang cepat dan terkadang lambat. Ini karena dia dapat mendeteksi beberapa gelombang susunan spiritual yang tidak teratur yang akan memicu susunan spiritual dan menyebabkan masalah yang tidak perlu, jika dia menerobosnya. Gerakan sporadis seperti itu memperlambat ketiganya, jadi butuh sekitar 10 menit untuk mencapai aula utama. Di sana, badai kuat sedang terjadi. Ini adalah arai spiritual tingkat master leluhur.
Mu Chen berhenti di depan aula dan menatapnya. Menurut perkiraan Mu Chen, deretan spiritual badai ini mungkin arah spiritual tingkat master leluhur sejati. Setelah mendengar ini, wajah Nine Nether dan Lin Jing berubah. Bisakah kamu melawannya? Nine Nether bertanya pada Mu Chen, sambil juga melirik ke arah Lin Jing. Bagaimanapun, tingkat susunan spiritual ini jelas tidak mungkin untuk dihancurkan dengan kekuatan mereka, jadi mereka hanya bisa mengandalkan pencapaian susunan spiritual Mu Chen. Mu Chen menatap barisan besar itu, merenung sejenak, lalu berkata, memecahkan itu tidak mungkin. Meskipun arai besar ini telah melalui ribuan tahun keausan, itu masih arai spiritual tingkat master leluhur sejati. Namun, kami dapat mencoba menyimpulkan perubahannya. Jika kita dapat menemukan celah, kita harus bisa masuk. Jika tidak bisa, kita menyerah saja. Sekarang, bantu untuk berjaga-jaga. Petik 2. Mu Chen kemudian duduk dan menjentikkan jari-jarinya. Saat dia melakukannya, segel spiritual mulai keluar. Ketika segel spiritual ini mendekati aula, mereka secara otomatis melebur ke dalam ruang. 9 Nether dan Lin Jing melihat ini dan mundur ke belakangnya, yang terakhir melambaikan tangannya untuk memanggil boneka spiritual es, yang membentuk setengah lingkaran, melindungi Mu Chen di dalamnya. Di bawah penjagaan mereka, kecepatan segel spiritual yang berkumpul di ujung jari Mu Chen dipercepat, terus-menerus mencair ke angkasa. Tindakannya segera memicu beberapa jejak gerakan, dan badai di sekitar aula, seolah-olah telah digerakkan oleh sesuatu, bergemuruh dan mengamuk. Rasa penindasan yang kuat dan tak tertandingi menyebar, yang berisi fluktuasi energi spiritual yang luar biasa. Hal ini menyebabkan ekspresi 9 Nether dan Lin Jing menjadi serius. Jika arai spiritual ini meluncurkan serangan terhadap mereka, mereka semua akan berada dalam masalah besar. Untungnya, badai yang mengamuk tidak menggulung mereka, dan setelah beberapa saat, semuanya perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, mereka melihat Mu Chen perlahan membuka matanya. Wajahnya muram. Dia kemudian mengarahkan ujung jarinya, dan jejak darah muncul dari udara tipis. Tampaknya dikelilingi oleh segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, mata Lin Jing dan 9 Nether menyala, seperti di luar aula, tampak ada bayangan cahaya biru, yang perlahan menyebabkan celah terbuka. Pergilah, Mu Chen berseru. Dia kemudian bergegas ke celah, segera diikuti oleh 9 Nether dan Lin Jing. Saat ketiganya memasuki celah, itu secara bertahap mendatar. Kemudian, setelah beberapa saat, akhirnya lenyap. Namun, tak lama setelah ketiganya memasuki ruang angkasa, jalur di belakang mereka tiba-tiba berfluktuasi, seolah-olah kaki yang terbuat dari magma telah menginjaknya. Pemilik rumah angin. Ketika ketiganya melangkah melalui pintu istana biru tua, cahaya terkondensasi di depan mata mereka. Ketika mereka sekali lagi menatapnya, aula utama yang kuno dan megah muncul di hadapan mereka. Bagian dalam aula dilapisi dengan batu hijau, dan ada banyak pilar batu yang menopang seluruh aula. Pilar-pilar itu diukir dengan gambar badai. Di tengah aula ada genangan air dengan bunga lili air bermekaran di permukaan. Ada kepulan asap membubung dari kolam, menyebar ke sekeliling aula. 9 Nether, Lin Jing, dan Mu Chen menghirup asap, dan mata mereka menjadi fokus, karena mereka menemukan bahwa asap tersebut mengandung energi spiritual yang sangat murni dan agung. Kolam air, mata Mu Chen cerah saat dia menatap kolam, dan dia tidak bisa membantu tetapi menjilat bibirnya. Nine Nether tidak bisa membantu tetapi berseru, kolam itu terbuat dari cairan spiritual sovereign. Ada keheranan di matanya yang indah. Jelas, dia terkesan dengan kemewahan Wind Mansion. Mengubah cairan spiritual yang berdaulat menjadi genangan air murni akan membutuhkan setidaknya ratusan juta tetes. Meskipun air di kolam menjadi jauh lebih dangkal, jika diekstraksi menjadi cairan spiritual berdaulat, itu tidak akan kurang dari 50 juta tetes. Jumlah ini, bahkan untuk wilayah Daluo hari ini, bukanlah jumlah yang kecil. Memang layak menjadi salah satu dari 9 mansions. Betapa kaya. Mu Chen menghela nafas, tetapi tidak mulai terburu-buru untuk mengumpulkan cairan spiritual sovereign. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan terus memindai seluruh aula. Tatapannya memeriksa kedalaman aula di mana ada 2 pilar kokoh, dan di puncak pilar, ada seberkas cahaya. Ada 2 benda dalam cahaya itu, kipas bulu hijau dan gulungan batu giok hijau. Tatapan Mu Chen segera terfokus pada kipas bulu hijau saat matanya menyipit. Itu adalah artefak suci. Meskipun kipas bulu sangat sunyi,
Mu Chen masih bisa mendeteksi gelombang jelas yang memancar darinya, yang tidak dapat dimiliki oleh artefak kuasi ilahi. Jadi, objek ini pasti artefak suci sejati. Gulungan giok hijau juga pasti sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak, itu tidak akan terjadi di samping kipas bulu. The Ancient Celestial Palace layak untuk namanya. Nine Nether menghela nafas. Sebagai pemilik seumur hidup Wind Mansion, dia hanyalah penguasa bumi bawah, tapi dia memiliki artefak suci yang sebenarnya, dan itu saja sudah cukup untuk membuat penguasa terkuat dari kekuatan wilayah utara cemburu. Bagaimanapun, bahkan Mandela telah memperoleh artefak suci dari guru aula keempat hanya karena Mu Chen. Sepertinya kali ini panen besar kali ini. Mata Lin Jing bersinar saat dia tersenyum ceria. Harta karun itu bagus, tapi aku khawatir tidak mudah mendapatkannya. Mu Chen menggelengkan kepalanya, dan jari-jarinya menunjuk ke belakang kolam roh. Ada lapisan tangga batu. Saat tangga batu diperpanjang, kedua sisi tangga batu memiliki banyak tempat duduk, di atasnya terdapat banyak sosok. Jubah figur ini dihiasi dengan berbagai rune. Beberapa adalah naga air azure, beberapa naga air emas, dan bahkan dua adalah naga putih dan naga azure. Rupanya, orang-orang ini adalah penguasa rumah angin. Salah satu peringkat tertinggi adalah murid naga azure. Melihat posisinya, itu jelas memiliki status tinggi di Wind Mansion ini. Tubuh mereka jauh lebih utuh daripada kerangka di luar. Daging mereka bisa dilihat, tetapi mereka masih memiliki ekspresi ketakutan yang membeku di wajah mereka. Ketika perlombaan ekstrateritorial muncul pada hari itu, energi jahat mengalir masuk. Mereka jelas telah menyadarinya, tetapi sebelum mereka dapat melakukan pertahanan apapun, energi jahat yang mengerikan itu merenggut nyawa mereka. Mereka hanya orang mati. Lin Jing tidak peduli. Dengan lambaian tangannya, angin kencang energi spiritual melolong dan menyapu. Saat angin bertiup, sosok-sosok itu langsung berubah menjadi asap, menghilang, dan lenyap. Hanya dalam beberapa saat, aula menjadi kosong. Namun, wajah ketiganya menjadi lebih serius saat ini, karena tatapan mereka tertuju pada ujung anak tangga, dan mereka melihat sosok yang muncul di atas alas batu. Dia mengenakan jubah hijau dan tampak parubaya, dengan sentuhan otoritas agung di ekspresinya. Fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat perlahan memancar keluar dari tubuhnya. Ketiganya memandang pria parubaya berjubah hijau ini saat mata mereka bergerak-gerak. Melihat posisi dan momentumnya, identitas orang ini terbukti, dia seharusnya menjadi pemilik Wind Mansion ini. Di dalam aula, ada keheningan, dan ketiganya tidak bergerak. Mereka menatap pemilik Wind Mansion, karena mereka sedikit tidak yakin apakah pria di depan mereka sudah mati atau entitas jahat yang terinfeksi oleh energi jahat. Setelah sekian lama, tubuh pemilik Wind Mansion tampak sedikit gemetar, dan kemudian matanya, yang telah tertutup selama ribuan tahun, perlahan terbuka. Matanya hitam pekat dengan bintik merah tua, yang sangat menyeramkan. Puff! Lin Jing memutar matanya yang besar. Mu Chen dan Nine Nether menatapnya dengan putus asa saat mereka berkata, kamu memiliki mulut gagak. Apapun hal buruk yang Anda katakan menjadi kenyataan. Petik 2. Sebelum masuk, Lin Jing berkata dengan santai bahwa semoga pemilik Wind Mansion tidak berubah menjadi entitas jahat oleh energi jahat. Apakah kita akan lari? Lin Jing cemberut. Mu Chen merenung sejenak sebelum berkata, kami akan mencoba dulu. Matanya melirik ke arah kolam spiritual, artefak suci kipas bulu hijau tua, dan gulungan batu giok yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak bisa menahan untuk menjilat bibirnya. Dengan harta karun ini di depan matanya, bahkan penguasa bumi yang sebenarnya akan tergoda, apalagi dia. Mereka telah memasuki istana surgawi kuno untuk mencari peluang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kesempatan seperti itu sekarang ada di depan mereka. Jika mereka mudah menyerah, itu akan sangat disayangkan. Hehe, ayo coba. Lin Jing berkata, keinginan untuk mencoba membara di mata indahnya. Jelas, dengan kepribadiannya, dia tidak ingin ditakuti. Nine Nether juga dengan lembut mengangguk. Karena mereka tidak ingin mundur, maka mereka akan mencoba bersama. Mudah-mudahan, kekuatan pemilik Wind Mansion telah melemah di bawah penguasa bumi. Ketika ketiganya mencapai konsensus, mata pemilik Wind Mansion, yang seperti lubang hitam, terkunci pada Mu Chen. Dia mengangkat kakinya dan menginjaknya. Ledakan, badai hitam meledak dari kakinya dan kemudian merobek ruang, melonjak secepat kilat ke arah Mu Chen dan kedua wanita itu. Saat badai berlalu, ruang itu runtuh. Suara mendesing. Saat badai hendak bergegas menuju ketiganya,
cahaya dingin tiba-tiba muncul, dan boneka spiritual es Lin Jing berdiri di depan badai. Pedang es dingin di tangannya terayun ke bawah. Aura dingin, berukuran 100 kaki, membubung seperti ular piton, langsung berbenturan dengan badai hitam. Jatuh. Di antara bentrokan brutal itu, ruang seolah pecah. Gelombang kejut yang terlihat mengamuk saat ruang itu bergemuruh. Gemuruh. Tubuh Ice Spiritual Doll terkejut dan terbang langsung di bawah kekuatan kejutan balasan yang mengerikan itu, membanting ke pilar batu besar, langsung mengurangi pilar menjadi bubuk. Dengan hanya satu gerakan, boneka spiritual es, yang sebanding dengan kelas 9 lengkap, jelas dirugikan. Melihat pemandangan ini, wajah ketiganya berubah drastis. Jelas, kekuatan pemilik Wind Mansion melebihi harapan mereka. Menurut perkiraan mereka, meskipun pemilik Wind Mansion telah mempertahankan tubuhnya karena erosi energi jahat, dia juga mengalami perjalanan ribuan tahun, jadi kekuatannya sendiri pasti akan menurun drastis. Namun, mereka tidak menyangka bahwa, bahkan jika itu telah melemah, kekuatannya masih jauh melebihi kelas 9 lengkap biasa. Huf, Mu Chen menarik napas dalam-dalam, lalu kilatan dingin bersinar di matanya. Dia mengepalkan tinjunya saat cahaya melonjak di telapak tangannya. Tombak merah tua muncul di tangannya, sementara satu set baju besi merah terang dan ganas muncul dan bangkit dari tubuhnya. Sepertinya ada naga merah di baju perang itu. Mereka adalah tombak pertempuran naga Scarlet dan armor pertempuran naga Scarlet yang diperoleh Mu Chen dari Xia Hong. Itu adalah satu set artefak kuasi ilahi, dan itu juga pertama kalinya Mu Chen menggunakannya sejak dia mendapatkannya. Ledakan, armor pertempuran menyelimuti Mu Chen saat tombak itu menunjuk secara diagonal. Kekuatan spiritual yang luar biasa meletus di sekitar Mu Chen, dan penindasan spiritual yang sengit terpancar. Bahkan kelas 9 lengkap yang sebenarnya akan merasa takut. Boneka spiritual es juga perlahan naik, ditangguhkan di udara, pedang es dingin menunjuk ke pemilik Wind Mansion. Api kristal bening yang mengelilingi 9 neter terbakar, dan suhu seluruh aula meroket. Bahkan ruangnya pun terpelintir. Wajah Lin Jing juga menjadi jauh lebih serius saat ini karena tangannya yang ramping memancarkan cahaya putih yang berkilauan, dan satu persatu sinar cahaya terkondensasi di telapak tangannya. Mereka berubah menjadi rune aneh kuno, memancarkan gelombang yang jelas. Rasa penindasan yang agak kuat meledak dari mereka bertiga dan boneka spiritual, dan tekanan yang terpancar dari tubuh pemilik Wind Mansion menghilang. Mengaum, menghadapi barisan semacam ini, bahkan jika pemilik Wind Mansion tidak memiliki kecerdasan spiritual, dia secara naluriah masih sadar akan bahaya. Dia segera meraung, dan energi jahat pada dirinya tumbuh lebih subur. Mu Chen merasakan kekuatan besar di tubuhnya melonjak seperti banjir, dan matanya bersinar dengan keinginan untuk bertarung. Dia tidak ragu-ragu, dia menginjak kakinya, dan tubuhnya menyerbu ke depan seperti kilatan cahaya. Pertarungan, suara raungan kerasnya bergema seperti guntur di aula. Kelebihan Lin Jing, suara mendesing. Saat raungan rendah Mu Chen bergema di seluruh ruang, dia memimpin dan melonjak ke depan. Saat dia menyerang, tombak pertempuran merah darah di tangannya bergetar hebat. Sinar tombak merah tua menembus lubang melalui kekosongan, saat itu menyerbu ke arah dada pemilik Wind Mansion. Dengan bantuan tombak pertempuran naga Scarlet dan kekuatan armor, serangan Mu Chen menjadi sangat sengit. Faktanya, sinar tombak itu bisa merobek penguasa kelas 9 di puncaknya. Sinar tombak tajam membesar di pupil mata gelap pemilik Wind Mansion, dan saat itu mendekatinya, seberkas cahaya hitam besar tiba-tiba menyapu tubuhnya. Itu terlihat sangat mirip dengan gumpalan asap yang mengepul dan sangat menyeramkan. Pemilik Wind Mansion mengulurkan tangannya yang besar dan gelap, energi jahat naik di atas telapak tangannya. Dia meraihnya dengan cepat, dan ruang di depannya hancur. Sinar tombak yang ganas kemudian muncul tiba-tiba, tetapi segera ditangkap olehnya. Berdengung, ruang itu bergetar dan berdengung, tetapi pancaran tombak yang ganas itu tidak bisa bergerak 1 inci pun, karena terperangkap dalam cengkeraman gelap itu. Melihat sinar tombaknya yang ganas telah dengan mudah dihentikan, tatapan Mu Chen menjadi serius. Telapak tangan itu seperti lubang hitam. Tidak peduli seberapa keras guncangan kekuatan spiritual Mu Chen, itu masih tidak dapat menyebabkan kerusakan. Mata jahat dan gelap pemilik Wind Mansion itu menatap Mu Chen. Dia tertawa sinis, lalu menggenggam balok tombak dengan tangannya. Ledakan, sinar tombak yang ganas meledak di bawah cengkeraman kejam pemilik Wind Mansion. Salah satu tangannya mengepalkan sinar tombak yang ganas,
sementara pemilik Wind Mansion mengangkat tinjunya yang lain untuk memukul Mu Chen, yang berada jauh. Di permukaan tinjunya, sepertinya ada aura hitam. Saat pukulan itu jatuh, ruang kosong di depannya langsung hancur berkeping-keping. Jatuh. Cahaya hitam meletus di ruang angkasa, lalu muncul langsung di depan Mu Chen dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Itu kemudian meledak dengan kejam di dadanya. Tubuh Mu Chen terbang di bawah dampak besar. Saat dia didorong mundur, pilar batu besar di sepanjang jalan meledak menjadi bubuk di bawah kekuatan yang mengerikan. Saat tubuh Mu Chen terbang kembali ribuan kaki, energi spiritualnya melonjak dalam kekacauan. Dia melihat ke bawah, melihat ada titik cekung dalam bentuk kepalan tangan di Scarlet Dragon Battle Armor. Hati Mu Chen tersentak, melihat bahwa kekuatan pemilik Wind Mansion terlalu kuat. Jika dia tidak memiliki Scarlet Dragon Battle Armor, pukulan itu akan melukainya dengan parah. Meski begitu, pada titik ini, dia masih mendapat pukulan yang bagus. Darah melonjak di tubuhnya, dan ada tanda-tanda bau logam darah di tenggorokannya. Huff, Mu Chen menarik napas dalam-dalam, energi spiritualnya melonjak saat dia menekan sirkulasi darah yang bergolak di tubuhnya. Ekspresinya sangat berat, namun, dia sedikit didukung saat memikirkan pemilik Wind Mansion. Secara khusus, tampaknya berlalunya waktu telah sangat melemahkan kekuatan pemilik Wind Mansion. Pikiran ini memberikan kelegaan kepada Mu Chen, yang senang bahwa dia tidak memiliki kekuatan penguasa bumi yang sejati. Jika tidak, bahkan jika mereka bertiga bergabung bersama-sama, dengan tambahan boneka spiritual es, tampaknya masih mustahil bagi mereka untuk menyaingi pemilik Wind Mansion. Suara mendesing. Tepat ketika Mu Chen telah rileks, pupilnya tiba-tiba menyusut, saat dia melihat ruang di depannya hancur. Kemudian, cahaya hitam keluar dan pemilik Wind Mansion muncul tepat di depannya, telapak tangannya yang hitam membidik mahkotanya dengan kejam. Mencari, dia mendengar seruan terkejut Lin Jing dari belakangnya. Kemudian, angin dingin bertiup dan pedang es muncul di atas kepala Mu Chen. Pedang es segera berbenturan dengan telapak tangan pemilik Wind Mansion. Ledakan, saat pedang es melakukan kontak dengan telapak tangan, pedang itu hancur, mengeluarkan percikan es. Telapak tangan hitam terus turun secara brutal. Suara mendesing. Namun, ketika jatuh pada Mu Chen, itu tidak terjadi apa-apa. Ini karena sosok Mu Chen telah melesat. Saat pedang es menghalangi dia, dia bisa dengan cepat menghindari serangan telapak tangan. Ledakan, cahaya keemasan yang megah meledak dari tubuh Mu Chen, saat siluet besar muncul dari belakangnya. Itu adalah tubuh abadi matahari, yang memiliki lingkaran matahari keemasan yang terbit dari dalamnya. Gemuruh, di telapak tangan raksasa Great Solar Unding Body, terlihat seperti ada cairan emas yang mengalir. Cairan itu sepertinya mengandung kekuatan yang sangat besar, karena membayangi seluruh langit sebelum mendarat dengan keras di tubuh pemilik Wind Mansion. Cahaya keemasan meledak di tubuh pemilik Wind Mansion, dan gelombang kejut menyebabkan dia terhuyung mundur. Cahaya hitam di tubuhnya berkedip dan berkedip, tetapi jelas bahwa dia masih memiliki banyak pertarungan tersisa di dalam dirinya. Di tengah serangan ganas Mu Chen, nyala api seperti kristal muncul, menyelimuti pemilik Wind Mansion dengan suhu yang sangat tinggi yang segera menyebabkan energi jahat di sekitar tubuhnya mendidih. Karena terkejut dan kesakitan yang dalam, dia meraung pelan. Dari tidak jauh, 9 neter tampak sangat gembira saat melihat nyala api kristal miliknya. Tampaknya api abadi miliknya memiliki efek menindas yang diinginkan pada pemilik Wind Mansion. Menyembur. Namun, kegembiraan di matanya berumur pendek, karena dia segera melihat gelombang cahaya hitam keluar dari tubuh pemilik Wind Mansion, yang kemudian menyapu tempat itu seperti tinta, menyebabkan ruang menjadi gelap. Api kristal yang menyelimuti tubuhnya segera menghilang. Saat mereka melihat pemandangan itu, alis Mu Chen dan 9 neter bersatu. Mereka berdua berpikir bahwa pemilik Wind Mansion ini terlalu sulit. Suara mendesing. Pada saat itu, cahaya hitam yang memancar melonjak ke depan, seperti pedang hitam besar, lalu mengayun ke bawah menuju 9 neter. Xiao Bing, blokir. Lin Jing melihat pedang itu dan segera meneriakkan perintah. Pada saat yang sama, boneka spiritual es muncul di atas 9 neter, mengkondensasi tubuhnya menjadi lapisan tebal baju besi es. Mengepalkan tangannya, beberapa jimat giok muncul di telapak tangannya. Dengan lambaian tangannya, jimat giok itu menempel pada tubuh Ice Spiritual Doll, membungkusnya dengan lapisan cahaya giok.
Ledakan. Sinar cahaya hitam dari pedang itu diayunkan ke Ice Spiritual Doll, dan segera, lapisan cahaya giok mulai runtuh. Namun, setiap kali lapisan cahaya giok pecah, sinar cahaya hitam melemah satu lapisan. Jadi, ketika akhirnya mengenai tubuh boneka spiritual, itu hanya meninggalkan bekas yang dalam pada baju besi es. Mu Chen dan Nine Nether tersentak saat melihat ini. Mereka terkejut bahwa boneka spiritual es telah secara paksa menahan pukulan ini tanpa hancur. Jelas, ini adalah efek dari jimat giok. Jimat giok pelindung. Mu Chen melihat jimat giok itu, matanya berkedut. Secara alami, dia bisa merasakan kekuatan yang kuat dari jimat batu giok, karena masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk menahan serangan habis-habisan dari kelas 9 lengkap. Jimat giok ini cukup merepotkan untuk dibuat. Jadi, biayanya pun tidak murah. Dengan demikian, jika orang biasa bisa mendapatkannya, mereka pasti akan melestarikannya dengan baik. Namun, sekarang, Lin Jing telah melempar selusin dalam satu gerakan. Bahkan Mu Chen merasa bahwa pemborosan seperti itu sangat disayangkan. Lin Jing, bagaimanapun, sangat tenang, saat dia berkata dengan acuh tak acuh, sekarang saya dalam perjalanan ini, saya sepenuhnya siap. Selanjutnya, kalian semua bisa menyerang dengan semua kekuatanmu, dan aku akan menggunakan boneka spiritual es untuk membantumu. Saya percaya bahwa, dengan kekuatan gabungan kita bisa membuatnya lelah. Petik 2. Jadi, diputuskan bahwa Lin Jing, yang sangat kaya, akan bergabung dalam pertempuran. Setelah dia bergabung, situasinya mulai berubah. Ketika Mu Chen dan Nine Nether mulai meluncurkan aliran serangan ke tubuh pemilik Queen Mansion. Sementara itu, serangan pemilik Queen Mansion ditentang berulang kali oleh Ice Spiritual Doll. Namun, pertahanan ini datang dengan harga tinggi, karena aliran jimat batu giok kuat Lin Jing digunakan, satu demi satu. Karena pemilik Queen Mansion tidak memiliki kecerdasan spiritual, dia tidak tahu bagaimana menghindari boneka spiritual es. Karena itu, dia terus menyerangnya dengan keras kepala, terlepas dari kenyataan bahwa boneka itu sudah ditutupi dengan lapisan cangkang kura-kura, yang sebenarnya adalah jimat batu giok. Jadi, dalam menghadapi jimat giok pelindung Lin Jing yang tak ada habisnya, pemilik Queen Mansion secara bertahap merasa tak tertahankan, lapisan cahaya hitam di tubuhnya perlahan mulai aus. Melihat ini, Mu Chen dan Nine Nether merasa lega. Gemuruh. Waktu berlalu dengan cepat, dan di bawah serangan konstan Mu Chen dan 9 Nether, tampaknya pemilik Queen Mansion akhirnya merasakan bahwa dia dalam masalah. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mundur, menyerah mengejar boneka spiritual es. Mu Chen melihat retret kekerasan pemilik Queen Mansion dan membeku. Ini karena Mu Chen melihat bahwa, di mana dia mundur, adalah lokasi yang tepat dari kipas bulu hijau. Ini membuat Mu Chen merasa sangat tidak nyaman. Dia mendongak untuk melihat bahwa pemilik Queen Mansion telah muncul di atas pilar, telapak tangannya yang hitam bergemuruh keluar untuk memperlihatkan kipas bulu hijau di tangannya. Ledakan, badai yang dahsyat keluar dari kipas bulu, seolah-olah menghancurkan seluruh ruangan. Itu adalah kekuatan dari artefak suci sejati. Ekspresi Mu Chen, Nine Nether, dan Lin Jing tiba-tiba berubah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pemilik Queen Mansion ini, yang tidak memiliki kecerdasan spiritual, dapat secara tak terduga menggenggam kipas bulu artefak suci di tangannya. Sekarang dia memiliki kekuatan kipas bulu artefak suci, mereka takut kekuatannya akan benar-benar sebanding dengan penguasa bumi. Pada saat itu, tidak peduli berapa banyak jimat giok pelindung yang dimiliki Lin Jing, mereka tidak akan berguna. Alis Mu Chen bersatu dan dia menghela nafas. Kami dalam masalah. Serangan balik artefak suci. Di aula utama, pemilik Queen Mansion berdiri di udara, memegang kipas bulu hijau. Pada kipas bulu, seolah-olah ada badai yang merusak berkumpul. Seluruh ruang di dalam aula terus berguncang dalam turbulensi, seolah-olah robek. Kami dalam masalah. Wajah mereka menjadi pucat. Mereka tahu betul betapa kuatnya artefak suci yang sebenarnya. Itu adalah kekuatan yang bahkan seorang penguasa bumi akan dambakan dan dipikat olehnya. Jika pemilik Queen Mansion benar-benar memanggil kekuatan kipas bulu hijau ini, maka kekuatan tempurnya pasti akan mencapai tingkat yang agak mengerikan. Meskipun itu tidak akan mencapai puncaknya seperti ketika dia masih hidup, itu masih cukup untuk menandingi seorang penguasa yang baru saja memasuki pangkat penguasa bumi. Mereka mungkin tidak memiliki peluang sukses melawan pemilik Queen Mansion.
Metode Lin Jing sebelumnya menggunakan jimat giok untuk melemahkannya juga tidak akan efektif, karena kekuatan perlindungan ini tidak mungkin lagi untuk memblokir serangannya. Apa yang kita lakukan sekarang? Wajah Lin Jing dan Nine Nether berubah serius saat mereka melihat ke arah Mu Chen. Mu Chen mengerutkan mulutnya, wajahnya keruh dan tidak pasti, tetapi dia juga orang yang menentukan. Dia segera berkata dengan muram, bersiaplah untuk mundur. Situasinya berada di luar kendali mereka, dan jika mereka bertarung, mereka akan membayar harga yang sangat mahal. Meskipun harta karun itu menggoda, di hati Mu Chen, hal yang paling berharga jelas adalah nyawa mereka, oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu dan bermaksud untuk segera mundur. Mendengar perkataannya, meskipun Lin Jing dan Nine Nether agak tidak mau, mereka tetap mengangguk karena mereka tahu bahwa pilihan Mu Chen adalah hal yang paling rasional untuk dilakukan. Aku akan menggunakan boneka spiritual es untuk membela kita saat kita pergi, kata Lin Jing. Menilai dari penampilannya, dia jelas bermaksud menyerahkan boneka spiritual es ini untuk mengulur waktu bagi mereka untuk mundur. Mu Chen menghela nafas. Dia benar-benar salah perhitungan kali ini. Tidak hanya mereka tidak mendapatkan harta apapun, tetapi mereka juga kehilangan boneka spiritual es yang sama berharganya. Namun, dia juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk ragu-ragu, jadi dia mengangguk, dan ketiganya mulai mundur dengan tenang. Suara mendesing. Saat ketiganya mulai mundur, pemilik Wind Mansion sepertinya sadar saat dia melirik mereka dengan tatapan gelap dan jahatnya. Dia menggenggam kipas bulu hijau dan menyerang ketiganya. Melihat ini, ekspresi mereka berubah saat mereka melangkah mundur lebih cepat dan lebih cepat, sementara boneka spiritual es melesat di bawah kendali Lin Jing dalam upaya untuk menghentikan kipas angin. Berdengung, energi spiritual gelap seperti asap mengepul dengan liar dari pemilik Wind Mansion, tetapi ketika ia siap untuk memanggil kekuatan kipas bulu hijau untuk serangan yang merusak, keadaan tiba-tiba berubah. Sebuah lampu hijau jernih menyapu dari kipas bulu hijau, dan saat lampu hijau bergetar, itu menyebabkan energi jahat gelap di telapak tangan pemilik Wind Mansion menghilang seluruhnya. Mengaum, suara seperti raungan binatang itu datang dari tenggorokan pemilik Wind Mansion dan sepertinya mengandung rasa sakit. Tangannya mengepal dengan kuat, mencoba memegang kipas bulu. Ledakan. Namun, kipas bulu hijau tampaknya memiliki kecerdasan spiritual, karena secara tak terduga ia memaksa dirinya untuk melepaskan diri dari telapak tangan pemilik Wind Mansion. Itu terbang, dan kemudian dengan keras mengipasi pemilik Wind Mansion. Ledakan. Badai biru merobek kehampaan seperti naga angin dengan gigi tajam saat mencakar tubuh pemilik Wind Mansion. Bang! Dengan ledakan keras, tubuh pemilik Wind Mansion terbang mundur saat menabrak dinding istana dengan brutal. Seluruh aula bergetar hebat. Serangan kipas bulu hijau jelas luar biasa, dan pemilik Wind Mansion telah diserang. Cahaya gelap di sekelilingnya telah meredup sebagian besar, sementara aura gelap yang agung telah menghilang dan melemah. 3 orang yang hendak mundur berhenti saat mereka menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Kemudian, wajah mereka berseri-seri. Lin Jing mengusap matanya yang besar, dan bahkan Nine Nether juga sedikit bingung. Ini, apa yang terjadi di sini? Mereka tidak begitu mengerti mengapa kipas bulu hijau tiba-tiba menyerang pemilik Wind Mansion. Mu Chen juga sejenak tercengang, tetapi saat kesadaran menyadarinya, ekstasi muncul di wajahnya. Pemilik Wind Mansion tampaknya menderita serangan balik dari artefak suci. Reaksi. 9 Nether membeku. Mu Chen mengangguk dengan serius. Artefak suci memiliki kecerdasan. Mereka tahu cara mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, dan mereka juga tahu hukum pengakuan. Artefak suci ini memang milik pemilik Wind Mansion, tapi sekarang dia hanyalah entitas jahat yang diserang oleh energi jahat. Dalam arti tertentu, pemilik Wind Mansion sekarang adalah pelaku yang membunuhnya, jadi bagaimana kecerdasan artefak suci ini membiarkan dirinya digunakan oleh entitas jahat ini. Petik 2. Realisasi kemudian muncul di Nine Nether dan Lin Jing. Sekarang pemilik Wind Mansion telah diserang oleh energi jahat dan tidak memiliki kecerdasan spiritual, mengingat bahwa artefak suci memiliki kecerdasan, secara alami menolak untuk mengakuinya sebagai pemiliknya, dan dengan demikian mengakibatkan serangan balik. Sepertinya kita tidak perlu mundur untuk saat ini. Mu Chen tertawa, dan dia jelas lega. Bagaimanapun, dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan kehilangan boneka spiritual es, yang sangat disayangkan. Nine Nether dan Lin Jing mengangguk. Melihat keadaan sekarang, mereka bisa menonton dengan aman sementara yang lain bertarung,
lalu meraup keuntungan ketika kedua belah pihak kelelahan. Sementara mereka bertiga berbicara, di aula, pemilik jahat Wind Mansion memisahkan diri dari dinding. Tampaknya telah marah oleh reaksi kipas bulu hijau dan segera mengeluarkan raungan marah. Telapak tangannya yang hitam besar dengan ukuran ratusan kaki menyambar kipas bulu dan mencoba merebutnya dengan paksa. Suara mendesing. Namun, sebagai tanggapan atas tindakan pemilik Wind Mansion, kipas bulu hijau bergoyang lagi, dan badai biru yang ganas menyapu, merobek telapak tangan yang gelap. Mu Chen memperhatikan dari kejauhan, dan tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidahnya karena terkejut. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari artefak suci? Bahkan tanpa seorang master yang mengendalikannya, dengan kecerdasannya sendiri, ia masih bisa melakukan serangan yang begitu mengerikan. Menurut perkiraannya, bahkan seorang kelas 9 lengkap harus menghindari kekuatan badai biru. Pemilik Wind Mansion, melihat serangannya diblokir, menjadi semakin marah. Dengan segera, energi jahat menyapu langit seolah-olah puluhan ribu iblis muncul di dunia, berubah menjadi berkas cahaya hitam, berkobar menuju kipas bulu hijau. Kipas bulu hijau juga tidak penurut. Tampaknya sangat muak dengan energi jahat ini sehingga ia mulai melawan dengan semua kekuatannya. Setiap kali menghantam, itu memicu tornado besar yang merobek ruang. Pada saat yang sama, mereka juga menghancurkan aliran energi jahat. Akibatnya, sebuah perang pecah di aula utama, tetapi protagonisnya bukanlah Mu Chen dan kedua wanita itu, tetapi pemilik Wind Mansion dan pertempuran yang menentukan dari kipas bulu hijau. Ketiganya yang awalnya protagonis berubah menjadi penonton saat ini. Mereka memandang konfrontasi sengit dengan kegembiraan, seolah-olah mereka sedang menonton drama. Gemuruh. Di aula utama, kehancuran dari dampaknya menyebar saat pilar-pilar batu besar menjadi bubuk. Itu adalah kekuatan penghancur yang bahkan Mu Chen mengangkat alisnya. Lin Jing beringsut mendekati Mu Chen saat dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, siapa yang akan memenangkan pertarungan jika ini terus berlanjut. Setelah hening beberapa saat, Mu Chen berkata, artefak suci itu kuat, tetapi dalam keadaan di mana ia tidak memiliki seorang master. Saya khawatir ini tidak akan berlangsung lama. Petik 2. Meskipun artefak suci itu hebat, itu hanya bisa menunjukkan kekuatan sejatinya di tangan mereka yang benar-benar bisa mengendalikannya. Sekarang, kipas bulu hijau itu jelas bertarung dengan kekuatan spiritualnya yang tersimpan. Setelah habis, ia hanya bisa tertidur atau menghancurkan musuh bersama dengan dirinya sendiri. Bagaimana dengan kita? Nine Nether melirik Mu Chen. Jika kipas bulu hijau ini memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri dengan musuhnya, maka itu akan menjadi kerugian yang sangat besar, karena itu adalah artefak suci yang sebenarnya. Tunggu sampai habis, lalu kita akan mengambil tindakan. Mu Chen tersenyum. Dia secara alami tidak akan menyaksikan kipas bulu hijau meledak, atau itu akan sangat disayangkan. Berdengung. Saat Mu Chen selesai berbicara, aula sekali lagi pecah dalam bentrokan yang luar biasa ketika kipas bulu hijau dan pemilik Wind Mansion terhuyung mundur, dan tiba-tiba pilar batu di aula utama runtuh satu persatu. Kipas bulu hijau tergantung di udara, dan lampu hijau yang mengelilinginya telah redup. Jelas bahwa bentrokan brutal sebelumnya telah menghabiskannya secara signifikan. Dengan demikian, itu bergetar sedikit dan tampak bergoyang, lalu tiba-tiba meledak, menuju ke arah di mana Mu Chen, 9 Nether, dan Lin Jing berada. Suara mendesing. Kipas bulu hijau muncul di depan Mu Chen saat pegangannya menghadap ke arahnya dan bergetar. Melihat ini, Mu Chen membeku saat dia menarik napas dalam-dalam. Apakah kipas bulu ini ingin dia menangkapnya? Orang ini kemungkinan besar ingin meminjam energi spiritualnya. Namun, ini menyebabkan Mu Chen merasa cemas, karena dia sadar berapa banyak energi spiritual yang dibutuhkan oleh artefak suci sejati untuk mengaktifkannya. Salah satu alasan utama mengapa Mu Chen dengan tegas memberikan menara penindasan berbintang kepada Mandela ketika dia memperolehnya adalah karena jika dia mengaktifkannya dengan paksa, menara penindasan berbintang akan menyerap semua energi spiritualnya dan membuatnya menjadi kulit kering. Berdengung. Kipas bulu hijau bergetar di depan Mu Chen terus-menerus, seolah-olah sedang terburu-buru. Pandangan Mu Chen berubah. Artefak suci memiliki kecerdasan. Jika dia menolak untuk membantu sekarang, dia mungkin akan kehilangan harta ini sepenuhnya, dan jika dia merampasnya dengan paksa, dia mungkin akan mendapat serangan balik juga. Jadi, hanya ada satu pilihan yang bisa dia buat sekarang. Mu Chen bukanlah orang yang bimbang. Tatapannya berkedip saat dia mengambil keputusan.
Dia sekarang adalah penguasa kelas 9 dan jauh lebih kuat dibandingkan dengan ketika dia memperoleh menara penindasan berbintang. Karena itu, dia tidak percaya bahwa kipas bulu akan membuatnya menjadi kulit kering. Dengan keputusan yang dibuat, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu saat dia segera menarik napas dalam-dalam, dan perlahan mengulurkan telapak tangannya untuk meraih kipas bulu hijau. Kemudian, dia merasakan energi spiritual di dalam dirinya melonjak pesat.